ya namanya keluar, maka beliau membawanya safar. Waktu itu kebetulan yang safar adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini nanti kita akan luruskan banyak hal, diantaranya banyaknya orang yang menukil, bahkan di kalangan para da'i-da'i, kesannya kalau Aisyah, sekarang yang antum hadir di sini, apa yang antum tangkap kalau dalam masalah rumah tangga? Hah? Cemburuannya. Sering diceritakan Aisyah cemburu, betul nggak? Baik, ini poin juga yang akan kita luruskan, insya Allah, karena banyak orang salah faham. Mereka tidak mempertemukan antara riwayat-riwayat cemburunya Aisyah radhiyallahu anha dengan riwayat-riwayat di mana beliau tidak cemburu, bahkan beliau sangat dekat dengan para madunya, gitu kan? Di sini teman-teman sekalian, Nabi SAW waktu Juwairiyah mengucapkan syahadat, maka beliau menikahi, dan menikahi Juwairiyah di hadapan Aisyah pada saat itu, di kemahnya Aisyah. Dan tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan Aisyah marah, Aisyah begini. Bahkan riwayat sahih, riwayat Bukhari Muslim, waktu selesai pernikahan dan disebarkan berita pada saat itu Nabi SAW akan menikahi Juwairiyah, maka seluruh sahabat kumpul di dekat kemah Nabi SAW untuk mengucapkan doa dan selamat. Sebagaimana kita sudah tahu dalam Islam, kalau saudara kita muslim menikah, kita datangin, lalu kita ucapkan doa, ya. Barakallahu lakuma babaraka alaikum wa jama'a bainakuma fil khair, ya. Semoga Allah memberkahi buat kalian berdua, dan Allah menambahkan berkahnya pada kalian berdua, dan semoga kalian disatukan dalam kebaikan. Maka berkumpullah para sahabat pada saat itu, dan Aisyah ada. Apa kata Aisyah dalam hadis? Kata beliau radhiyallahu anha, tidak ada wanita yang paling memuliakan kaumnya. Ini Nabi lagi menikah dengan Juwairiyah. Perkataan Aisyah keluar, tidak ada wanita yang paling memuliakan kaumnya melebihi Juwairiyah. Apa alasannya kira-kira? Ternyata waktu Nabi SAW menikahi Juwairiyah, sahabat pada lihat, Juwairiyah anak kepala suku. Seluruh suku Juwairiyah itu, ya suku Mustalik waktu itu jadi tawanan perang. Artinya jadi budaknya sahabat. Tapi para sahabat waktu melihat kejadian Nabi SAW menikahi Juwairiyah, mereka semua sepakat mengatakan, untuk menghormati kedudukan Nabi SAW, kami bebaskan seluruh suku Mustalik. Nggak ada lagi budak. Jadi yang pegang harta rampasan perang dari individu, ya orang-orang Mustalik, maka tuannya, ya Muslim mengatakan, saya bebaskan kamu karena Allah. Dan ini untuk penghormatan Nabi SAW. Maka kata Aisyah, tidak ada wanita yang paling memuliakan kaumnya melebihi Juwairiyah, karena semua kaumnya terbebaskan dari keterbudakan justru karena perbuatan dia. Ini semua bukti teman-teman sekalian kalau para istri Nabi SAW mereka saling memuji dan menghormati, dan bukan seperti yang banyak dinukil, terutama tentang Aisyah radhiyallahu anha, seakan-akan beliau adalah yang dikenang hanya kecemburuannya. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang cemburu Aisyah. Tetapi teman-teman sekalian, bukan kita kalau memahami sebuah hukum dalam dalil yang ada, yang kita ambil adalah closingnya, ya, penutupan daripada dalil itu. Hukumnya apa? Jadi jangan sampai antum membaca riwayat, bacanya setengah-setengah. Bisa saja riwayat itu terhapus hukumnya dengan riwayat yang datang setelahnya. Atau memang yang sedang dititik beratkan adalah pesan terakhirnya. Itu penting sekali. Banyak orang mengambil sepotong-sepotong hadis. Misal contoh, cemburunya Aisyah dengan Khadijah radhiyallahu anhunna ajma'in. Satu waktu pernah Nabi SAW mendengar suara dua orang wanita mengucapkan salam di hadapan rumah beliau. Maka Nabi SAW buru-buru berdiri karena suara ini tidak asing. Maka dibukalah pintu, lalu Nabi SAW menyambut dengan sangat hangat kedua wanita tersebut. Sudah berumur, sudah sepuh wanita ini dua-duanya. Lebih tua dari Nabi SAW. Maka Nabi pun berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, hormatilah tamu ini, layani. Aisyah pun radhiyallahu anha tahu hukum syar'i, hukum agama. Kalau ada tamu teman-teman datang ke rumah, maka tugas kita adalah melayani. Nggak ada yang lain. Jadi nggak usah tanya kenapa datang. Keluarkan makanan, keluarkan minuman. Banyak orang di antara kita masih depan pagar. Kenapa ya? Ini bakhil, pelit. Kalau ada orang salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, silakan masuk, duduk. Tidak usah tanya kenapa datang. Ambil makanan, ambil minuman. Bahkan tradisi yang diajarkan dalam agama kita tidak bertanya lagi mau makan apa, mau minum apa. Apa yang ada keluarin.
gitu kan? Bertanya mau minum apa, ini kadang-kadang membuat orang jadi serba salah. Baik tuan rumahnya, kalau dia minta minuman yang tidak ada bagaimana? Nah, jadi susah. Gitu kan? Oh saya biasanya minum kopi tapi dari Toraja. Terus tidak ada, adanya kopi biasa. Gitu. Akhirnya minta maaf, serba salah. Baik, keluarkan apa yang ada, gitu kan. Kalau kita punya minuman hangat, minuman dingin, kita keluarin dua-duanya, nanti dia pilih. Tidak ada masalah. Itu namanya ikram tamu. Dan Aisyah tidak bertanya radhiyallahu anha. Kenapa? Siapa? Enggak, ngobrol saja. Kedua wanita ini dia tidak memperkenalkan dirinya. Mereka ngobrol biasa saja secara umum. Setelah selesai pulang, maka berkata Aisyah, ya Rasulullah radhiyallahu anha, siapa tadi dua orang itu? Begitu luar biasa Anda menghormatinya. Kata Nabi SAW, yang satu adiknya Khadijah. Yang satu lagi sahabat dekatnya Khadijah. Dulu di Mekah suka datang ke rumah kami. Nah, apa yang terjadi kira-kira? Akhwat kita kalau terjadi begini bagaimana? Ternyata dulu ini adik iparnya. Ini sahabat istrinya dulu. Aisyah di sini cemburu. Ya Rasulullah, apakah Anda masih mengenang wanita Quraisy yang sudah keriput, sudah masuk di kuburan, sudah mati? Maksudnya Khadijah, gitu kan? Nah banyak orang menukil riwayat sampai di sini. Itu kan Aisyah saja cemburu. Gitu. Jadi disalahgunakan. Ternyata ada closing hadis, penutupan hadis. Maka kata Nabi SAW, wahai Aisyah, kau telah dan Allah sudah menggantikan untuk Anda orang yang lebih baik dari Quraisy. Maksudnya dirinya lebih muda, masih hidup, seperti itulah. Ya. Apa kata Nabi SAW? Wahai Aisyah, tidak akan pernah ada yang mengalahkan, menggantikan Khadijah. Tidak ada. Dia beriman kepadaku di saat manusia masih belum beriman. Poin. Artinya bahasa langsungnya, kamu nggak punya itu. Yang kedua, dia menolong dakwah ini, agama ini dengan hartanya. Di awal-awal Islam di Mekah masih susah Islam itu. Khadijah menghabiskan hartanya untuk agama ini. Yang ketiga, Allah mengaruniakan aku anak darinya. Ada 6 orang anak dari Khadijah. Gitu kan? Jadi akhwat kita kalau nikah sama duda misalnya, kemudian dia lagi hidangkan makan, lalu mungkin suaminya bilang, dulu saya pernah kalau saya dulu waktu di rumah tangga saya yang pertama, saya pernah makan begini caranya. Jangan tersinggung. Itu kan masa lalunya orang. Dia bisa menceritakannya. Ya, kalau mau tidak punya masa lalu, maka menikah sama tembok. Hah? Susah. Orang punya masa lalu. Saya pernah begini, saya pernah, walaupun aib kita nggak boleh diceritain sebenarnya. Kita nggak perlu secara khusus, dulu saya pernah berzina loh. Dulu saya suka pacaran gini-gini. Nggak usah dicerita itu. Tapi kalau orang menceritakan tentang mungkin makanan favoritnya, mungkin tempat rekreasi yang pernah dia datang, biasa saja. Bukan tempatnya cemburu di situ. Gitu kan? Apa yang terjadi pada saat Nabi SAW sebutkan ini? Aisyah terdiam dan minta maaf. Ini poinnya di sini. Diam dan minta maafnya, bukan cemburunya. Bisa ditangkap ini ya? Karena ini banyak orang menjelekkan Aisyah radhiyallahu anha dalam poin ini. Dan kenapa kita fokus poin ini teman-teman sekalian? Karena memang ini pelajaran besar. Nanti akan ada kisah ifk. Dari perang Bani Mustalik ini, disinilah terjadi kisah fitnahnya Aisyah berzina dengan Safwan. Yang disebarkan oleh kepala munafikin Abdullah bin Abi Salul. Juga ada riwayat yang lain, pernah Nabi SAW, jadi Aisyah ini memiliki fisik yang dekat sekali dengan Aisyah, maksudnya mungkin kecantikan ya, itu ada Sofiyah. Sofiyah radhiyallahu anha, turunan Yahudi ini memiliki kelebihan fisik. Dan Aisyah cemburu dengan Sofiyah. Kadang-kadang Sofiyah ini mendatangi rumah Nabi, rumah Aisyah pada saat Nabi sedang di situ. Dan Aisyah tidak suka itu. Maunya kalau giliran saya jangan datang. Seperti itulah. Pernah terjadi, Sofiyah datang. Niatnya baik, membawa makanan supaya Nabi sama Aisyah makan. Tapi Aisyah salah faham rupanya. Dipikir orang ini, sudah waktu saya masih mau datang lagi. Seperti itulah. Terbawa dengan arus itu. Maka Sofiyah pun pulang, lalu kata Aisyah, ya Rasulullah, kenapa anda begitu perhatian dengan wanita pendek itu? Karena rupanya postur tubuh Aisyah sama
Sofia sama-sama gitu ya. Wanita pendek dan gemuk lagi. Berarti itu. Maka kata Nabi SAW, ini banyak diangkat bahkan oleh para dai kita. Dulu Aisyah cemburu sama Sofia gitu. Tapi tidak menutup dengan closing hadis. Targetnya, hukumnya di situ. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, sungguh kau telah mengucapkan kalimat, kalau ditaruh kalimatmu itu di lautan, ngerusak lautan itu. Artinya apa? Dosamu besar sekali mengucapkan kalimat itu. Apa yang terjadi? Aisyah minta maaf. Ini poinnya adalah Aisyah minta maaf. Artinya hukum rentetan cemburu seperti ini nggak boleh. Gitu. Kenapa kita titik beratkan ini teman-teman sekarang? Karena banyak orang salah faham. Semua dicemburui. Cemburu itu hanya boleh kalau terjadi pelanggaran agama saja. Kalau pasangan kita berhubungan sama lawan jenis, ya, tidak menutup aurat. Antum mungkin pernah dengar laki-laki yang dayuth, ya. Dayuth artinya laki-laki yang tidak cemburu dengan pelanggaran agama yang terjadi pada istrinya. Nah itu wajar cemburu di situ. Dia supel sekali, semua laki-laki ditegur sapa atau semua perempuan dia tegur sapa kalau suaminya. Jadi segala macam perbuatan dia lakukan, ini cemburu. Seperti banyak orang duduk berdua suami istri nonton film porno, nggak ada kecemburuannya. Bagaimana dia biarkan pasangannya lihat film itu? Lihat auratnya orang lain. Di sini saatnya orang cemburu gitu kan. Tapi jangan cemburu teman-teman sama mertua. Sekarang istri kita mau ketemu sama orang tuanya. Atau suami kita mau ketemu sama orang tuanya. Kalau orang tua kamu dahulukan, kalau saya tidak. Loh itu orang tuanya bagaimana caranya dihapus nasabnya? Bisa kita hapus nama ibu, nama ayahnya? Kan nggak mungkin. Kalau perlu sokong dia, dukung dia supaya dia ketemu sama orang tuanya berbakti. Gitu kan. Walaupun posisi kita laki-laki misalnya lebih didahulukan dari orang tuanya, tapi tidak boleh egois. Gitu kan. Ada orang cemburu sama anaknya sendiri. Ya, kadang-kadang mungkin istrinya sibuk nyusuin anak, gendong anak. Kau kalau anak perhatian, kalau saya enggak. Loh itu siapa itu yang disusui? Anakmu itu, spermamu itu. Gitu kan. Gimana caranya cemburu sama anak? Atau mungkin seorang ayah begitu pulang kerja, anak-anaknya pada ngumpul. Mungkin teman-teman yang punya anak sering merasakan. Saya kadang-kadang begitu pulang ke rumah, anak-anak lagi pada ngumpul, ingin minta main. Kadang-kadang kita harus main dengan mereka. Gitu kan. Pernah istri saya bilang, kalau anak-anak diperhatikan, kalau saya enggak. Padahal saya baru masuk rumah ini kan. Loh ini siapa ini yang di depan saya? Ini anak-anakmu ini. Enggak dong, ini salah cemburunya bukan di situ. Biarin dikasih haknya. Ya, ini kalau dibiarkan, maka cemburu ini berbahaya, ditunggangi oleh syaitan. Bahkan tembok pun tempat pasangan kita berdiri bisa kita cemburui. Kenapa berdiri di tembok itu? Kenapa berdiri dekat mobil itu? Ya, mungkin kalau sendalnya hilang di masjid dikasih sendal lain, kenapa pakai sendal itu? Semuanya dicemburui, bahaya ini. Ya? Kalau tidak terkontrol, jadi cemburu hanya pada pelanggaran agama saja. Kalau tidak, nggak usah cemburu, nggak ada gunanya. Jangan anggap cemburu itu berarti simbol cinta, ada hubungannya. Ya, sama sekali enggak. Dia bumbu saja yang menghiasi kelengkapan hidup kita. Bukan semuanya. Ada orang begitu penyakit, semua hidupnya sepanjang hidupnya cemburu terus. Ya, ini nggak bisa ini, nggak boleh sama sekali. Ini perlu digarisbawahi. Tentu cukup banyak sekali. Tentu cukup banyak sekali hadis-hadis yang berhubungan dengan masalah cemburunya Aisyah radhiyallahu anha, tetapi yang kita lihat adalah closing hadisnya.